Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 289 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 16 September 2020 dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 24 mengatakan, "Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jala idama suang songo maul ni hosami sadarion di bagasar rohakku, songoni maul hosakku di rohani Jakuba, sai paluaun nadoau sian nasa hagogotan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika seorang ibu hamil, tak lama lagi ia akan mempunyai seorang bayi. Seorang bayi normal membutuhkan waktu sekitar 9 bulan, kemudian dia akan lahir. Bagaimana menurut Anda jika seorang ibu yang begitu merindukan untuk menimang anaknya dan sangat bersemangat untuk kelahiran bayinya, sehingga dia meminta dokter untuk memberinya operasi sesar di awal bulan ke-7. Kita semua mengatakan bahwa itu adalah tindakan bodoh karena mempertaruhkan nyawa si ibu dan nyawa si bayi. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu yang hebat di dalam dan melalui kita. Meskipun mungkin kita tahu itu akan terjadi, kita harus hati-hati untuk tidak memaksakan beberapa hal terjadi dengan segera. Terkadang kita harus menunggu waktunya Tuhan untuk mewujudkannya. Salah satu pelajaran besar yang harus dipelajari oleh setiap orang percaya adalah biarkan Tuhan melakukannya dengan caranya sendiri. Dalam renungan harian ini kita membaca tentang Daud.
Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dari seorang laki-laki bernama Isai. Ayahnya tidak terlalu memikirkan Daud, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang istimewa di dalam hati Daud. Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Daud, agar suatu hari nanti dia menjadi raja atas Israel. Orang Zif memberitahu Saul bahwa Daud sedang bersembunyi di dekat situ, dan dia datang dengan 3.000 orang untuk menyisir daerah itu. Dia telah membawa pasukannya yang besar untuk mengejar Daud. Ini sungguh menyedihkan. Daud hanya membawa 600 orang untuk melawan orang Filistin dan mempertahankan Keilah. 1 Samuel pasal 23. Tetapi Saul membawa 3.000 orang untuk memburu Daud. Daud mendapat kabar bahwa Saul telah datang dan berkemah di dekat situ. Inilah bagian yang menarik. Dia memutuskan untuk menyusup ke perkemahannya, dan dia membawa salah satu anak buahnya, yaitu Abisai, dan menyelinap ke kemah Saul pada malam hari. Semua orang tertidur lelap, dan Abisai berkata, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." 1 Samuel pasal 26 ayat 8. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" 1 Samuel 26 ayat 9. Sebenarnya Daud memiliki 6 alasan untuk membunuh Saul malam itu. Pertama, Saul yang bersalah. Daud adalah korban perlakuan yang salah. Kedua, dia memiliki kesempatan yang baik. Ketiga, dia memiliki senjata yang dibutuhkan. Keempat, dia memiliki teman untuk melakukannya. Kelima, dia mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Keenam, dia memiliki peluang besar dan sukses setelah membunuh Saul nantinya. Ini adalah pilihan yang luar biasa. Daud berkata, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan?" Saudara-saudara, bagian yang terpenting dari kisah seseorang adalah bagaimana Tuhan dapat bekerja melalui peristiwa dan pengalaman untuk mencapai tujuannya di dalam hidup kita. Daud memilih untuk memberikan belas kasihan kepada Saul. Kisah ini harus menginspirasi kita untuk memberikan belas kasihan dan kasih karunia kepada mereka yang kita hadapi setiap hari. Kesalehan seperti itu menuntut kita untuk mempercayai Tuhan, mengendalikan hidup kita daripada kita yang mengendalikannya sendiri. Seperti Daud, kita harus percaya bahwa Tuhan mengatur hidup kita. Jika Daud bisa melakukan itu, kita juga bisa melakukannya. Oleh kasih karunia Tuhan, pilihlah untuk melakukan kehendak Tuhan.
Pilihan itu karena tidak saja hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga akan mendatangkan berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, melakukan pengampunan seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada manusia berdosa, agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 289 ayat 1. Yakinlah jiwaku kepadanya, serahkan bebanmu pada Tuhanmu. Jangan cemas, peganglah erat iman percayamu, semakin teguh dari bahaya di dunia. Kau diselamatkan, percayalah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.